Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brianur Mahaputra, NPM 16 kelas A119. Saya akan memenuhi mata kuliah UAS PKN SD 1. Saya akan menjelaskan tentang kasus Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan terus bergulir dan bahkan menghangat belakangan ini. Hal itu tidak lain dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal perang Angkatan Laut di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Paratas, Kepulauan Natuna, dan gugus Karang Scarborough. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di LCS. Atas nilai kekayaan dalam alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan di LCS telah menjadi sumber ketegangan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Klaim Tiongkok atas kedaulatan Laut Cina Selatan telah memetik ketegangan di antara negara lain yang juga sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut. Mereka adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Konvensi PBB tentang hukum laut yang disepakati pada 1982 dan mulai berlaku pada 1994 menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. Menilai kebijakan alternatif dari semua perwakilan negara yang terkait dikumpulkan untuk mengambil titik tengahnya. 2. Membagi negara yang tidak bersangkutan tidak usah ikut merebutkan wilayah tersebut. 3. Agar tidak saling berebut, alangkah baiknya semua negara boleh mengambil sumber daya yang ada di tempat tersebut. Mengembangkan kebijakan publik. 1. Menambah pasukan pertahanan negara untuk menjaga batas-batas yang telah ditentukan. Memperjelas batas-batas perairan yang terdapat di Laut Cina Selatan. Membagi wilayah Laut Cina Selatan atas 3 perbatasan agar ketiga negara yang berkonflik mendapat bagian yang sama. Mendukung klaim Filipina yang tidak berdasar karena bertentangan dengan konvensi PBB. Mengembangkan suatu rencana tindakan. 1. Mengerahkan pasukan pertahanan negara khususnya Angkatan Laut dalam memperketat pertahanan dalam pembatasan. 2. Mengajukan kepada PBB untuk mengklarifikasi konvensi PBB terhadap batas yang terdapat dalam Laut Cina. 3. Mengadakan kegiatan kerjasama untuk perlindungan, pencegahan, dan pembajakan. 4. Menggunakan PBB sebagai media dalam pembatasan 3 negara. 5. Mengajukan kepada ASEAN sebagai jembatan untuk melakukan perlindungan yang berkaitan mengenai masalah batas-batas perairan Laut Cina.
pandemi COVID WHO. Di tengah pandemi virus corona, banyak pihak mempertanyakan peran organisasi kesehatan sedunia atau WHO. Bahkan Presiden Donald Trump pernah mengancam WHO dan menuduh instansi itu berpihak pada Cina dan mengancam akan membekukan dana AS untuk WHO. Bagaimana sebenarnya peran WHO? Kami sudah membuat penilaian bahwa COVID-19 bisa dikategorikan sebagai pandemi. Itulah Tedros Adhanom Ghebreyesus, pimpinan WHO. Meskipun WHO banyak dikritik oleh berbagai pihak sejak 10 tahun yang lalu, WHO sudah mempersiapkan kesiagaan menghadapi sebuah pandemi. Secara periodik, beberapa negara melakukan latihan bagaimana menangani pandemi, bagaimana mengkoordinasi, bagaimana menangani human deteksi, khususnya bagaimana surveillance-nya, bagaimana mencegahnya, sampai hal-hal yang sangat detail. Semua ada dalam platformnya. Menurut Dr. Budiono, negara-negara seperti Vietnam, Mongolia, dan Cina yang patuh mengikuti latihan kesiagaan ini dan tingkat kepatuhan tertinggi sewaktu berhadapan dengan krisis pandemi COVID-19, mereka jauh lebih siap. Contohnya Vietnam. Vietnam itu angka kematiannya hampir nol dan mereka mampu mengendalikan dengan betul. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin anti COVID-19 dan WHO menjadi sorotan dunia. WHO mitra kerjasama tersendiri dari negara donor, lembaga penelitian dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on COVID-19 atau cetak biru penelitian pengembangan WHO untuk COVID-19. Menilai kebijakan alternatif. 1. Dukungan terhadap bidang kesehatan efektif. 2. Menaikkan intensif bulanan tenaga medis. 3. Memberikan perlindungan sosial efektif. Mengembangkan kebijakan publik. Jaga jarak 1 meter dengan tidak bergerombol, melakukan olahraga, gunakan air atau hand sanitizer. 4. Mengembangkan suatu rencana tindakan. Untuk masyarakat wajib menerima kebijakan tersebut, memperluas informasi terkait kebijakan penyebaran COVID-19 untuk tetap menjaga kesehatan, menaati kebijakan tersebut agar mengurangi COVID-19, mendiskusikan kebijakan pemerintah kepada pemerintah pusat, memperkuat landasan aturan agar kepada pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik. Kasus RUU HIP. Sejak mulai dibahas di DPR, RUU HIP tak berhenti-hentinya menuai sorotan publik. Sejumlah pasal yang termuat di dalamnya dinilai cacat dan membahayakan. Seorang pengamat politik mengatakan bahwa penolakan dan resistensi publik terhadap RUU ini semakin meluas dan seharusnya menjadi petunjuk yang jelas bahwa RUU HIP patut untuk ditolak. Adanya beberapa hal RUU HIP yang kemudian menjadi polemik. Beberapa pasal di dalamnya dinilai patut untuk dikritis karena banyak mengandung kontroversi. Di antara pada pasal 7 yang memuat 3 ayat. Pada pasal ini, Pancasila yang terdiri dari 5 sila diperas hanya menjadi trisila, bahkan kemudian dikritalisasi lagi menjadi eksklasila. Padahal rumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 sila merupakan ketetapan yang sudah final. Upaya untuk
mendiskusikannya menjadi trisila bahkan esila, sama saja dengan upaya untuk mengubah Pancasila. Lebih dari itu, dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini memunculkan dugaan adanya upaya menyingkirkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar bernegara, padahal dasar negara kita adalah ketuhanan, bukan keadilan sosial. Sebagai yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah ulama yang bergabung dalam Front Pembela Islam mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangkalan. Mereka bermaksud untuk melakukan audiensi berkaitan dengan RUU HIP, diwakilkan oleh Ketua Bidang Organisasi FPIP DPRD Madura, Habib Muhammad Mustafa Al-Bahar, menyampaikan bahwa RUU ini tidak layak sebagai produk regulasi karena bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Padahal kenangan sejarah kelam atas apa yang terjadi akibat pengkhianatan PKI di negeri ini masih jelas tergambar. Berikut yang tak kalah mengandung polemik adalah bahwa RUU HIP ini rawan dijadikan alat untuk menggebuk siapa saja, baik individu maupun kelompok yang dianggap anti Pancasila berdasarkan tafsir pemerintah. Menurut Rafli Harum, pakar hukum tata negara, RUU ini selain tidak berguna bagi masyarakat, juga tegas menyampaikan bahwa Pancasila adalah milik penguasa, karena dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi Pancasila. Arti di sini Presiden adalah sosok yang Pancasilais. Ditambah lagi pembahasan RUU HIP adalah hal yang kurang relevan dan urgen untuk dilakukan di tengah pandemi COVID saat ini. Semestinya energi seluruh elemen masyarakat dan negara diarahkan untuk menuntaskan wabah yang berkecambukan hingga hari ini. Kebijakan alternatif diharapkan pemerintah tidak lagi membahas tentang RUU HIP karena dapat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa. Tidak membahas organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam suatu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Pancasila yang sudah dibuat harusnya tidak diubah karena itu dasar negara atau pemersatu bangsa. Pemerintah harus menindak tegas oknum yang bermain-main dengan Pancasila. Mengembangkan kebijakan publik diharapkan tidak memprovokasi orang lain, tidak membuat berita hoax, tidak mengkaitkan dengan ormas yang ada di masyarakat, tidak menambahkan, dan bagi warganet tidak berkomentar yang dapat menyebabkan masalah semakin besar atau berkepanjangan. Mengembangkan kebijakan melibatkan masyarakat sipil dalam proses kebijakan, mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan, mendorong transparansi seluruh proses, mengampanyekan kebijakan pemerintah, melakukan advokasi pada kebijakan baru. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.